Baiklah sahabat, lanjut dari video yang tadi. Jadi inilah media akhir atau tempat kita menanam tanaman yang sudah kita semai sampai panen nanti. Medianya masih tetap sama seperti yang biasa beli gunakan. Di sini ada tanah, kemudian juga ada arang sekam, kemudian juga ada abu, kemudian yang pasti ada pupuk kompos. Kompos maupun pupuk kotoran hewan bisa sahabat gunakan asal sudah benar-benar matang atau terdekomposisi dengan baik. Kemudian mengenai ukuran polybag, ini banyak sekali yang menanyakan. Mungkin ada ratusan pertanyaan mengenai ukuran polybag. Setiap beli mengupload video mengenai tanaman di polybag. Untuk tanaman hortikultura masih memungkinkan sahabat bisa gunakan polybag dari ukuran 30 sampai 45. Tapi jangan lupa hortikultura itu ada banyak jenis. Nah, di sini beli bagi dua, yaitu tanaman usia pendek yang panennya antara 25 hari sampai 35 hari. Kemudian tanaman seperti cabai yang bisa masa panennya lebih daripada 4 bulan. Untuk tanaman usia pendek, sayuran usia pendek yang bisa kita panen dari umur 25 hari sampai usia 35 hari, saya bisa menggunakan polybag dari ukuran 30 sampai 35 masih baik-baik saja. Ukuran 40 tentu saja ideal, tapi bila sahabat menginginkan ukuran yang lebih kecil, 30 sampai 35 masih bisa sahabat gunakan. Tapi untuk cabai, tomat, dan kawan-kawannya, beli usahakan menggunakan polybag minimal ukuran 40 seperti ini. Ini adalah ukuran 40 sahabat ya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Nah, kemudian mengenai pupuk dasar. Apakah perlu menggunakan pupuk dasar seperti halnya ketika kita bertani konvensional dengan menggunakan pupuk kimia? Beli pertanyaan juga sering muncul sahabat. Nah, kalau di pertanian organik, pupuk dasarnya sendiri adalah kompos ataupun pupuk kotoran hewan yang sudah kita campurkan di awal persiapan media tanam seperti ini. Itulah pupuk dasarnya, makanya wajib ada kompos ataupun ada pupuk kotoran hewan. Juga ada arang sekam yang memberikan zat penting yang dibutuhkan tanaman nantinya ketika tumbuh kembang. Akan tetapi untuk sayuran berbuah seperti cabai, tomat, terong ataupun kawan-kawannya itu tidak cukup hanya pupuk yang dibekali dari media tanam saja. Beberapa kali beli menggunakan formula yang sudah beli share di video-video Bali Orang di TV. Salah satunya menggunakan pisang, menggunakan kacang tanah yang dibikin seperti adonan pasta atau pupuk organik cair yang beli benamkan di dalam lubang tanam seperti ini. Ini karena menggunakan polybag bekas jadi agak berjatuhan. Nah, jadi sahabat bisa melihat video-video yang lama yang sudah membahas mengenai itu. Nah, tapi bagi sahabat yang memiliki kompos granul itu juga sangat beli rekomendasikan. Dan satu hal untuk mencegah tanaman kita terserang hama, utamanya hama-hama yang berasal dari tanah seperti bakteri, kemudian juga ada fungi atau jamur, itu semua berawal dari bawah sahabat ya. Maka beli sangat percaya sejak dulu bahwa kalau di bawahnya baik, maka tanaman akan bebas dari penyakit. Dan itu sudah beli buktikan. Di sini beli mengingatkan lagi sahabat untuk rajin-rajin membuat abu seperti ini sahabat. Asalnya dari kayu yang dibakar sampai hancur, berbentuklah abu. Beda dengan arang, arang itu adalah kayu bakaran yang tidak sampai benar-benar hancur. Jadi masih hitam, kemudian disiram air jadilah arang. Kalau ini abu benar-benar sampai hancur. Fungsinya apa? Ini penting sekali karena ini mengandung yang pertama dari kandungannya ada kalsium di sini, kemudian juga ada fosfor di sini, dan yang tak kalah penting adalah tekstur yang membuat media kita akan lebih bersahabat bagi akar tanaman yang baru saja akan mulai tumbuh. Jadi penting sekali menyediakan abu seperti ini. Sahabat bisa menggunakannya di permukaan meskipun sudah diberikan abu sebelumnya, tapi tidak ada salahnya menambahkan lagi di permukaan polybag seperti ini. Nah, kemudian siapkan lubang tanamnya. Jadi pastikan tidak terlalu dalam, karena bila terlalu dalam tanaman yang kita tanam akan tenggelam seperti itu sahabat. Sesuaikan dengan besaran benih yang akan kita tanam. Kemudian di sini siapkan ini, sebelumnya sudah beli siapkan satu karung karena lumayan jumlah polybag yang beli tanami. Di sini adalah pupuk granul sahabat ya. Pupuk granul yang beli campur dengan biang kompos. Nah, jadi cukup 2 sendok kecil seperti ini saja untuk membekali tanaman kita nantinya di masa pertumbuhannya. Nah, ini dia tanaman terong yang beli akan tanam.
Jadi beli sangat irit dalam penggunaan polybag sahabat. Jadi jangan robek polybagnya, cukup lakukan seperti ini. Nah, jadi akan sangat mudah untuk kita tanam dan tidak akan merusak dari perakaran yang sudah tumbuh sebelumnya. Nah, oke, mengenai metode penyiraman ada dua cara. Yang pertama, bila musim kemaraunya sangat ekstrim atau hujan tidak datang dalam 1 minggu lebih di tempat sahabat, jadi usahakan ketika membuat lubang tanam tadi, sahabat bisa siramkan dulu airnya, basahi dulu medianya. Tapi karena di tempat beli memang beberapa hari panas, tapi tiba-tiba akan turun hujan. Nah, seperti tadi sahabat, jadi agar media tidak terlampau basah, jadi beli cukup siram di saat akhir tadi, ketika tanaman sudah ditanam, beli siram bagian permukaannya sampai benar-benar basah. Ini dimaksudkan bila nanti hujan turun sahabat, ini baru saja dipindah tanamkan, hujan turun tidak terlampau basah dan tanaman tidak stres. Kemudian untuk menjaga kelembaban bagi permukaan media yang ada di polybag ini, beli tambahkan granular, pupuk granul sahabat ya. Pupuk granul tujuannya semacam sebagai mulsa sahabat, karena ini adalah generasi kedua dari granul yang beli bikin di kebun pisang. Ini juga melindungi resiko dari terjadinya layu fusarium ataupun serangan dari jamur patogen lainnya. Jadi dari sekitar 50 polybag yang beli tanam, semuanya menggunakan mulsa granular ini sahabat. Jadi dari bukti sebelumnya, memang ketahanan tanaman terhadap serangan patogen luar biasa bila kita menggunakan di atasnya ini adalah pupuk granular. Cara membuatnya sudah ada di Bali Organik TV, ketik saja Bali Organik TV pupuk granul, akan muncul videonya. Lantas bagaimana bagi sahabat yang tidak memiliki granular seperti ini atau belum bikin? Nah, mulsa di musim panas ini, di musim kemarau ini sahabat, bisa sahabat gunakan juga rumput hijau atau juga justru bisa menggunakan dedaunan kering seperti itu. Jadi ada banyak pilihan, jangan khawatir sahabat ya. Terlebih ketika kita baru pindah tanam, tanaman akan mudah menjadi stres bila panasnya terlalu terik. Tidak harus kita naungi sahabat karena ini sudah cukup umur, tapi cukup berikan saja mulsa seperti granular itu atau rumput hijau. Bila tidak ada granular bisa gunakan rumput hijau yang masih segar atau justru si daun kering ini. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah nanti benih dari atau biji dari rumputnya tidak akan tumbuh beli menjadi gulma? Sebaiknya dicoba dulu, nanti sahabat temukan jawabannya sendiri. Tapi yang jelas beli sudah bertahun-tahun menggunakan ini dan cara ini selalu saja berhasil. Nah oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu bagi sahabat yang baru belajar menanam cara organik di polybag. Dan pada video berikutnya akan dijelaskan secara tuntas bagaimana cara perawatan tanaman sehingga bebas dari hama, gangguan lainnya tanpa menggunakan sedikit pun racun kimia sintetis. Dan beli harap semua sahabat yang menonton video ini mempraktekkannya agar video ini menjadi lebih berguna. Cukup sampai sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Terima kasih.